kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa Nabi Abdurrahman Muawiyah ibn Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman itu anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah itu kunyanya adalah Abu Abdurrahman. Kunyah itu memanggil seseorang dengan menyebut nama anaknya, kemudian dipangkal nama anak itu diberi kata Abi atau Abu. Itu salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Jami' Shaghir min Hadisil Basyirin Nazir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan sebuah hadis yang dia sahihkan bahwa Rasulullah perintahkan, kalian perkenalkanlah kunyah kalian sebelum kalian dipanggil dengan sebutan yang kalian tak suka. Kunyah, siapa nama anak kita, biasanya anak laki-laki, maka berikan kata Abi atau Abu di awal nama anak itu, berarti itu adalah untuk memanggil atau menyebut nama ayahnya. Abu Abdurrahman ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhibu minnil mas'alah. Jangan kalian minta-minta atau banyak-banyak meminta kepadaku. Ini larangan secara umum juga. Jangan minta-minta, jangan meminta. Sedapat mungkin seumur hidup kita hindarkan meminta. Karena meminta-minta itu tak baik. Meminta-minta itu sama dengan mengelabeli wajah kita dengan hal yang buruk. Sekali kita meminta kepada orang itu bisa ingat sampai kapanpun. Akhirnya yang ada dalam berpikirnya, orang itu lebih rendah daripada dia. Maka usahakan jangan pernah meminta. Tapi kalau dalam keadaan darurat yang tak ada lagi jalan, itu masih diperbolehkan. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis lain menyebutkan jangan meminta seseorang kecuali kepada sultan, kecuali kepada penguasa. Karena kalau minta kepada penguasa, yang dia minta itu adalah haknya sendiri. Penguasa itu yang dia berikan bukan miliknya, tapi milik negara atau milik semua orang. Nah, atau boleh meminta dalam keadaan darurat. Dalam hadis lain disebutkan boleh meminta bagi orang yang berhutang karena kepentingan umum. Nah, itu boleh. Umpamanya sedang pembangunan masjid, panitia pengurus masjid mengambil langkah berani, pinjam uang dulu sekian ratus juta, dijanjikan beberapa bulan, setelah jatuh tempo ternyata uang untuk membayar belum terkumpul, jatuhlah hutang itu kepada pengurus. Nah, dalam hal seperti ini boleh minta-minta, buat proposalnya. Karena sebetulnya yang meminta ini bukan untuk kepentingan dirinya, tidak pula itu akan menjatuhkan marwahnya, tapi itu kepentingan orang lain. Maka seperti ini dibolehkan. Atau dibolehkan meminta-minta orang yang dalam keadaan darurat, tidak ada yang bisa dimakan, tapi sekedar untuk menghilangkan sifat daruratnya itu. Dan itu pun mesti ada saksi. Kalau di kita barangkali kalau memang ada orang yang benar-benar sulit, makan pun tak bisa, tak ada, boleh minta-minta tapi ada saksinya. Biasanya kita minta surat rekomendasi dari desa namanya, atau dari Pak RW dan lain sebagainya. Nah, tapi itu tak boleh berketerusan, hanya sekedar menghilangkan kedururatannya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yas'aluni ahadum minkum syai'a." Demi Allah,
Tidaklah seseorang di antara kalian yang meminta sesuatu dariku. Nah, lalu apa yang dia minta itu dia benar-benar meminta dengan cara berulang-ulang, dengan cara sedikit memaksa. Nah, sehingga wa anallahu karihun, sebenarnya aku tak suka memberinya. Tapi bagaimana lagi kalau tidak diberi? Kalau Rasul kan menunjukkan sifat tak suka itu kan bukan dengan marah, tapi mungkin dengan sikap yang sangat halus. Yang penting dia jelaskan dalam perkataan ini, ketika dia memberi orang yang banyak meminta tadi, dan dia sebenarnya tak redo, tidak suka dia memberi orang tersebut, sehingga orang tadi apa yang akan terjadi? Fayubarak lahu bima a'taituhu, tidak akan diberkahi apa yang dimintanya atau apa yang aku berikan itu. Begitu juga kalau ada orang meminta tapi yang diminta tidak redho atau memberikan hanya karena malu, karena yang minta ini mungkin masih ada hubungan keluarga, dia malu untuk tidak memberi, dia tidak redho sebetulnya, maka itu pemberiannya tidak akan diberkahi. Kalau tidak diberkahi, itu kerugian. Keberkahan itu sebetulnya yang paling diharapkan. Pemberian sedikit kalau berkah, itu akan bermanfaat panjang, bermanfaat jauh ke depannya. Tapi sebaliknya pemberian banyak tapi tak berkah, dalam sekejap habis. Keberkahan itu yang penting. Keberkahan itu bukan hanya dengan bertambahnya pemberian itu, tapi ada keberkahan yang bersifat yang mungkin tidak disadari. Dengan pemberian itu Allah jadikan jasadnya sehat, pikirannya tenang. Dulu pernah hadis kita sampaikan, ada seorang sahabat. Saat itu dia masih muda. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il. Sahabat ini membawakan air berwuduknya Nabi. Jadi Nabi berwuduk dengan seember bejana tadi, atau air yang dibawakan oleh pemuda tadi. Setelah berwuduk, Nabi bertanya, minta apa yang kau minta sebagai imbalannya. Nah, ini kan adab. Kalau ada orang yang membantu kita, anak kecil pun tanya, apa yang kamu minta? Apa yang kamu inginkan? Lalu kata pemuda tadi, tak ada ya Rasulullah. Nah, Nabi ulang lagi, minta saja apa yang kamu inginkan. Kemudian dia jawab, tidak ada ya Rasulullah. Sampai 3 kali, yang ketiga anak pemuda tadi mengatakan, tak ada ya Rasulullah, saya hanya ingin engkau mendoakan saya. Nah, itu saja. Maka Rasul mendoakan, singkat saja, semoga Allah memberkahi. Apa yang terjadi? Pemuda tadi Allah panjangkan umurnya sampai 90 tahun, sampai masa tuanya tak pernah sakit, tak pikun, badannya kuat, tak bungkuk. Kalau kita umur 60 tahun, jangan 60, 40, 50 sudah banyak yang sakit. Asam urat lah, gula, lain sebagainya. Ini 90 tahun tidak pernah sakit, badannya tegap, punggungnya lurus, kuat, tidak pikun. Lalu saat tuanya itu ada yang bertanya, apa rahasia engkau sampai diberikan nikmat seperti ini? Sudah tua, umur 90 tahun itu masih kuat. Nah, kata sahabat tadi, diceritakanlah dulu saya pernah membawakan air wudhunya Rasulullah, kemudian dia sampaikan kejadian itu. Kalau bukan doa, kalaulah bukan karena doa Rasulullah yang mendoakan aku supaya Allah memberkahi, mungkin aku tak akan seperti ini gitu. Hanya singkat saja, semoga Allah memberkahi. Nah, bayangkan itu. Kita makanya dianjurkan setiap bertemu doakan, minimal dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu.
dan rahmat Allah, wa barakatuh dan keberkahan-keberkahannya. Itu luar biasa doanya. Saat mengucapkan itu, niatkan di hati, langsung minta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan memang betul-betul meminta kepada Allah agar orang yang mendengar salam kita itu Allah memberikan keselamatan, rahmatnya dan keberkahan-keberkahannya. Kita tidak tahu doa siapa yang Allah kabulkan, maka banyak-banyaklah mendoakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi dari hadis ini itu ada larangan meminta. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kalau orang yang meminta itu lalu diberi karena orang yang memberi itu merasa terpaksa atau karena malu, maka pemberian itu jadi haram. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi bagaimanapun, dalam keadaan seperti apapun, jauh lebih baik kita bersifat iffah. Iffah itu menjaga harga diri untuk tidak minta-minta, walaupun kepada karib kerabat kita, kakak beradik kita. Nah, tapi kalau dalam keadaan tak mungkin lagi, tak ada jalan lain, bisa jadi meminta itu jalan yang Allah berikan. Maka lakukanlah dengan cara yang sangat sesederhana mungkin, hanya untuk menyelesaikan kebutuhan pokok kita, agar tidak menjadi sesuatu yang menjadi beban di kemudian hari. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang maksudnya dimuliakan Allah, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.